Shalom, salam sejahtera. Kita bertemu lagi di dalam acara Embun Sorgawi. Hari ini saya mengambil pembacaan dari 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-19 sampai yang ke-22, yang berbunyi demikian. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan, maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan tak ditaklukkan kepadanya. Menarik dalam pembacaan ini yaitu kata 8, sehingga temanya saya ambil yaitu 8. Kalau kita ingat 8, yang pertama memang ingat bahwa hanya 8 orang yang selamat, yaitu Nuh, istri, 3 anak laki dan 3 anak mantunya. Pada waktu saya merenungkan itu, maka syaratnya mereka memenuhi yaitu PM, percaya masuk. Kalau hanya percaya tidak masuk, dia tenggelam oleh air bah. Kemudian kalau masuk, pada waktu itu kan belum ada toko besi, sehingga belum ada peralatan. Mungkin tidak percaya apakah ini bocor atau oleng, sehingga ia keluar lagi. Terpujilah ada satu keluarga bisa diselamatkan, yaitu 8 orang. Jadi saya juga menemukan singkatan yaitu barkata, bahtera, air, roti, kado, dan tamu. Jadi semuanya kalau kita ingin mempunyai barkata itu syaratnya adalah PM. Bahtera, pertama bahtera yaitu percaya masuk. Kalau air, percaya minum. Yesus adalah air hidup. Kalau roti, Yesus adalah roti hidup. Kita juga percaya makan. Kemudian kado keselamatan dari Tuhan Yesus, kita percaya menerimanya. Lalu yang terakhir yaitu tamu yang akan masuk ke dalam hati, yaitu gudang dosa, yaitu Roh Kudus. Kalau kita percaya mengundang Yesus, maka beserta kita Roh Kudus. Itulah pelajaran pertama tentang angka 8 itu. Yang kedua, tertarik pada perwira Romawi yang dipuji oleh Yesus Kristus karena imannya, bahwa sepatah kata saja yang keluar dari Yesus, maka anak buahnya akan sembuh. Jadi ini satu kata. Satu kata itu terdiri dari 8 huruf. S-A-T-U-K-A-T-A. Jadi satu kata. Jadi kalau hanya satu kata saja Yesus ucapkan, apakah itu menciptakan atau mujizat dan lain-lain bisa terjadi. Nah, kita belajar iman supaya dapat pujian dari Tuhan Yesus, karena perwira Romawi ini dipuji dibandingkan dengan murid-muridnya. Jadi ini harus melatih diri supaya kita bisa mencapai iman bahwa satu kata yang diucapkan oleh Yesus itu akan jadi. Lalu yang ketiga, saya ingat akan 8 tokoh dari inisial A. Semuanya juga tentang iman, seperti Abraham, bagaimana imannya luar biasa. Kemudian Abigail juga, dia beriman dan inisiatif untuk mencegah pertumpahan darah, di mana Daud akan menyerang suaminya Nabal. Kemudian ada lagi Ayub, kita sudah tahu imannya sehingga dia membuat begitu sabar. Kemudian juga Abednego, bahwa Tuhan bisa melepaskan, tapi andai kata tidak melepaskan, maka aku tetap percaya kepadanya. Kemudian Ananias yang mula-mula ragu untuk bertemu dengan Petrus, tapi akhirnya ia mau juga pergi dengan Paulus maksudnya. Kemudian Aquila, dia juga menerangkan iman kepada Apolos. Dan yang terakhir Andreas, ikut beriman dengan 5 roti dan 2 ikan, dan akhirnya mendatangkan mujizat. Yang berikutnya yaitu kita ingat akan usia 8 hari, lalu mereka disunat seperti Isa, Musa, juga Yesus. Yang berikutnya yaitu ada Eneas yang 8 tahun dia lumpuh, tapi Tuhan memakai Petrus, akhirnya ia bisa sembuh juga karena iman.
Kemudian ada Yosua yang usianya 8 tahun, ia sudah dipercayakan untuk menjadi raja. Dan kemudian ada Isai yang punya 8 anak. Ya. Di antaranya yaitu Eliab, Aminadab, dan Syama. Dan yang paling bungsu adalah Daud. Tentu yang menarik Daud yang terus dari kecil belajar beriman, menimbulkan keberanian melawan Goliat, dan juga dengan iman ia juga dalam hadapi kesalahan ia dapat ada pengakuan yang sejati. Kemudian juga dengan iman ia bisa mengampuni orang yang membenci dia, yaitu Saul, sehingga tidak menjadi hakim sendiri. Akhirnya ia dipercayakan menjadi raja. Nah, itulah angka-angka 8 yang kita bisa pelajari tentang iman kepada Tuhan Yesus, baik diselamatkan, baik yang disembuhkan, baik yang dikuatkan imannya, dan juga yang menjadi contoh bagi kita. Mari kita nikmati lagu 8 orang selamat. Nabi Nuh dan istrinya, 3 anak lakinya, 3 anak mantunya masuk dalam batra. Lalu hujan turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat yang percaya firman-Nya, lalu mengundang Yesus masuk dalam hatinya, Roh-Nya besertanya. Ia pasti selamat dari hukuman maut. Ini janjinya tepat, peganglah dengan